Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Malam ini kita akan belajar mengenai kasih yang berbeda, ya. Saya beri tema kasih yang berbeda. Saya ambil dalam Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Ya, kita akan baca. Bisa ditampilkan, Mas. Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 36, ayatnya panjang. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, ini merupakan kasih yang berbeda yang diajarkan Tuhan, dan ini merupakan kasih yang sangat dalam, Bapak Ibu, yang tidak diajarkan oleh agama-agama lain. Hanya Yesus yang mengajarkan akan hal ini. Amin. Hanya Yesus yang mengajarkan akan hal ini. Orang mengasihi karena dia mengharapkan sesuatu. Orang memberi karena mereka mengharapkan sesuatu. Tapi Tuhan mengatakan kita mengasihi, kita memberi tanpa mengharapkan sesuatu balasan. Amin. Kita melihat di sini. Yang pertama, kasih seperti apa? Yang kasih yang berbeda yang diajarkan Tuhan. Yang pertama, kasihilah musuhmu. Yang pertama. Ayat 27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Bisa? Aku sakit hati ya, aku loro hati ya. Masa bisa mengasihi musuh? Enggak mungkin. Ini masalah hati. Masalah hati itu sulit, Bapak Ibu. Masalah hati itu sulit. Tapi Tuhan mengatakan kau harus bisa mengasihi musuhmu. Saya berlatih seperti ini lama, Bapak Ibu. Saya lama sekali berlatih seperti ini untuk mengampuni orang yang membenci saya, orang yang memfitnah saya, orang yang menyakiti hati saya. Lama, Bapak Ibu. Saya belajar tentang hal ini. Dan akhirnya saya pelan-pelan bisa melakukan hal itu. Tuhan ajarkan sedemikian rupa, tahap demi tahap, mengubah hati saya untuk menjadi hati yang bisa mengampuni orang lain. Amin. Ya, kita lihat, lanjutkan. Seperti apa mengasihi musuh itu? Yang pertama, berbuat baik bagi yang membenci kamu. Ya, berbuat baik. Kita lihat ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Yang pertama, berbuat baik orang yang membenci kamu. Bisa? Berbuat baik orang yang membenci kamu. Yang kedua, meminta berkat bagi yang mengutuk kamu.
ayat 28. Kita lihat di sini 28a. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kemudian yang kedua, yang terakhir apa? Katakan berdoa. Berdoa bagi yang mencaci kamu. Ini dalam ayat yang 28b dikatakan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tuhan mengajarkan 3 hal. Bagaimana kita bisa belajar mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang menyakiti hati kita, melukai hati kita. Ada 3 hal yang Tuhan berikan pada kita, yaitu berbuat baik. Amin. Berbuat baik. Sulit, tapi kita harus belajar. Kalau kasih kita ingin sempurna, amin. Karena ini merupakan kasih tingkat tinggi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengasihi orang yang mengasihi saudara, itu hal yang biasa. Bahkan Tuhan mengatakan, apakah jasamu? Itu hal yang biasa. Engkau memberi pada orang yang memberi kamu, itu hal yang biasa. Tuhan mengatakan, apakah jasamu? Tuhan mengajarkan hal ini pada kita. Berbuat baik. Kemudian memintakan berkat, itu yang kedua. Berkati dia Tuhan yang telah mengutuki saya Tuhan. Berkati dia Tuhan. Kemudian apa? Berdoa bagi yang mencaci kamu. Ada 3 hal. Berbuat baik, meminta berkat, dan berdoa, mendoakan mereka. Dan ini pun juga dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan pada orang-orang Israel pada waktu itu atau muridnya untuk mengasihi musuhnya. Musuh orang Yahudi adalah Samaria. Sama-sama Yahudi sebenarnya, cuma Samaria ini adalah Yahudi campuran. Kawin campur. Pada waktu di Babel, pembuangan Babel, mereka kawin campur dengan orang-orang Babel, orang-orang Babilonia, orang-orang Persia dan Media dalam pembuangan. Maka dikatakan dalam bahasa Yahudinya itu anjing. Jadi hal yang biasa. Kalau pada waktu orang Fenosia mengatakan, Tuhan berikan remah-remah pada anjing. Memang orang-orang Yahudi itu sombong sekali, Bapak Ibu. Mengatakan bahwa orang yang di luar Yahudi itu anjing. Yahudi itu sombong. Maka Tuhan mengatakan, kasihlah musuhmu, kasihlah Samaria. Maka ada perumpamaan, ada seorang yang berjalan, orang yang berjalan kemudian dipukuli oleh penyamun, dirampok oleh penyamun. Maka datanglah ahli Taurat. Dia melihat orang yang terluka itu terkapar itu, dia hanya berjalan saja. Kemudian orang-orang Farisi demikian. Tetapi pada waktu orang Samaria melihat orang yang terluka itu, dia merawat dan mengobatinya. Ingat baik-baik, sesama Yahudi, Tuhan Yesus sedang menyindir pada waktu itu. Sesama Yahudi saja nggak bisa mengasihi. Tapi lihat orang Samaria yang kau anggap anjing itu, dia bisa menolong orang Yahudi yang menjadi musuhnya. Kemudian hal yang kedua yang dilakukan Yesus, dia berjalan ke Samaria. Dia masuk kota Samaria, bertemu dengan seorang perempuan di tepi sebuah perigi atau sumur, dan dia berbicara tentang penyembahan pada waktu itu. Kok tahu orang-orang Yahudi, wah Yesus itu ngapain ke Samaria? Dilarang, Bapak, betul itu tidak boleh. Tapi Tuhan Yesus tetap berjalan di kota Samaria untuk mengubah pola pikir orang Yahudi bahwa kita harus mengasihi. Amin. Supaya orang Yahudi dan orang Samaria itu bisa saling mengasihi. Tuhan Yesus mengajarkan akan hal itu. Begitu luar biasanya. Bahkan dia mengorbankan perasaannya supaya menyatu antara Yahudi dan Samaria itu. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir, di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang dikatakan? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Ini merupakan kasih yang luar biasa. Tuhan Yesus dianiaya,
dikutuki, dicaci maki, ya akhirnya disalib, tapi dia bisa mengampuni orang yang melakukan itu. Amin. Dia bisa mengampuni orang yang melakukan kejahatan terhadap dirinya, yang telah melukai hatinya, bahkan yang telah membunuhnya di kayu salib. Tapi Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu pun dilakukan oleh Stefanus, muridnya para rasul. Pada waktu para rasul itu memberitakan Injil, salah satunya Stefanus, kemudian Stefanus ditangkap, lalu dilempari dengan batu. Maka Stefanus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Persis doanya seperti yang dikatakan oleh Yesus. Amin. Ini hal yang luar biasa. Mengampuni musuh itu tidak mudah. Tetapi ini harus dilakukan oleh orang percaya. Amin. Jika kita belum bisa mengampuni orang yang melukai hati kita, orang yang menyakiti hati kita, maka saudara akan terluka sendiri. Amin. Saudara akan mengalami luka yang lebih parah daripada orang yang membenci saudara. Mengapa? Setiap lihat orang itu, hatiku terluka. Telah mendengar namanya saja, aku terluka, aku benci. Saudara lebih terluka daripada orang yang benci saudara. Ya akhirnya luka hati yang kau alami, yang Bapak Ibu saudara alami itu, akan berubah menjadi penyakit yang mematikan. 80% penyakit di dunia ini akibat dari luka hati. Akibat dari luka hati. 20% itu dari makanan dan dari cuaca, atau kita enggak menjaga kesehatan. Yang baik-baik, luka hati ini mematikan. Tidak hanya mematikan rohmu, tetapi juga mematikan jiwa dan tubuh kita. Ingat baik-baik. Maka Tuhan mengatakan pada kita, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan supaya luka hatimu, sakit penyakit kita diangkat oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Maka Tuhan mengatakan hati yang gembira itu adalah obat. Tapi semangat yang patah itu meremukkan tulang. Dalam bahasa lain dikatakan membusukkan tulang. Artinya apa? Menjadi penyakit. Hati yang terluka itu tidak akan berbahagia. Maka menjadi penyakit, membusukkan tulang kita. Tapi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Amin. Nah, itu lepaskan pengampunan. Maka orang percaya itu tidak boleh terluka, tidak boleh sakit hati. Orang percaya itu merdeka dari sakit hati, dari luka dan kebencian. Amin. Harus terbebas dari itu, supaya kita bisa mengasihi musuh kita. Maka jika kita sudah terbebas dari itu, maka kita bisa berbuat baik pada orang yang membenci kita. Kita bisa meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, dan kita bisa berdoa bagi mereka yang membenci kita. Amin. Ini kasih yang berbeda yang diajarkan Tuhan Yesus yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat, memberi tanpa meminta balasan. Ayat 29 ayat 30 dikatakan seperti ini. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Yang kedua, mengasihi, memberi tanpa meminta balasan. Kita harus memberikan satu kebahagiaan pada orang lain. Amin. Tentunya kalau kita memberi tanpa minta balasan,
itu memberi dengan hati yang tulus. Amin. Memberi dengan ketulusan hati tanpa memikirkan orang itu membalas atau tidak. Kalau teman saya pinjam uang pada saya, teman seorang hamba Tuhan, aku pinjam duitnya, ya wis, saya nggak berpikir untuk kembali kok. Saya nggak berpikir balik no ya syukur, orang balik no syukur, supaya saya terbebas dari hati yang selalu memikirkan itu. Ada yang tak kembali, tapi nggak apa-apa. Memang saya sudah lakukan hal itu. Saya nggak berpikir untuk itu. Saya sudah lepaskan, mau dikembalikan syukur, nggak dikembalikan ya syukur. Saya tetap berbahagia. Amin. Berikan kebahagiaan pada orang lain. Tetapi jika kita memberi pinjaman, tentunya harus lihat kemampuan orang tersebut. Tidak, orangnya tidak mampu untuk membalikan uang 5 juta, kita berikan uang 5 juta, itu sama aja kita nggak mendidik, nggak bagus. Kita lihat kemampuannya. Oh, ini kelihatannya kemampuannya bisa nggak mengembalikan. Misalkan pinjam 1 juta, bisa nggak mengembalikan? Oh, ternyata bisa, menurut ukuran kita. Tapi kok dia nggak mengembalikan, ya sudah. Tapi ukurannya kita udah melihat lebih dahulu. Jangan orang yang nggak bisa membalikan uang 1 juta aja nggak bisa membalikan, kasih 5 juta. Sama aja saudara menjerumuskan dia. Nggak boleh. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa dia mampu mengembalikannya, tapi kok akhirnya juga tidak mengembalikan meskipun dia mampu, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya. Amin. Berikan kebahagiaan pada orang lain. Maka saya nggak memikirkan, kalau saya sudah melepaskan, saya nggak akan pikirkan kembali ya syukur, orang ya syukur, supaya hati saya tetap berbahagia. Amin. Karena berkat Tuhan itu datang dari berbagai tempat. Pintu-pintu terbuka, pintu-pintu yang tertutup akan dibuka Tuhan. Amin. Sumber-sumber yang tutup akan dibukakan Tuhan. Berikan kebahagiaan pada orang lain. Dikatakan begitu jelas dalam ayat yang ke-29 sampai 30, dikatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Amin. Bisa melakukan hal itu? Jika saudara, bapak, ibu bisa melakukan hal itu, hidup saudara akan berbahagia kok. Betul? Hidup saudara akan berbahagia. Tetapi jika kita nggak bisa melakukan seperti itu, pikirannya, kayak orang tahu membayar ya, dan orang tahu membayar, lorati, bener. Pikiran kita akhirnya negatif. Maka tak lepaskan aja, dah biarin. Biar itu perkaranya Tuhan. Amin. Belajar akan hal itu, Bapak Ibu. Belajar akan hal itu, ya. Memberikan kebahagiaan pada orang lain. Beri jika engkau mampu memberi. Berikan jika engkau mampu memberi. Saya pernah pada waktu saya di Purwokerto, Mas Heri, anak-anak muda selalu ngambil saya Mas Heri di Purwokerto. Ada apa? Saya nggak punya celana, minta celana ya. Oke, silakan ambil aja di lemari. Ngambil yang bagus, ngambil yang bagus. ini ya Mas, ya nggak apa-apa. Ya sudah. Saya sudah mengizinkan untuk ngambil di lemari. Ya sudah, nggak apa-apa. Ngambil yang bagus. Jadi saya dapat celana yang jelek. Tapi nggak apa-apa. Ya, jika kita memang benar-benar tulus memberi, berikanlah dengan ketulusan hatimu. Amin. Berikan ketulusan hatimu. Jangan sampai kita meminta balasan dengan apa yang telah kita berikan. Amin. Jika engkau memberikan sesuatu pada seseorang, khususnya orang yang di bawah ekonominya di bawah kita, tentunya kita akan berpikir, pelatihan kita seperti ini ya. Kalau latihan ingin memberikan ketulusan hati itu, berikanlah, misalnya engkau memberi pada seseorang, berikan pada orang yang di bawah ekonomi. Maka saudara tidak akan pernah berpikir untuk dikembalikan. Betul? Ekonominya aja kok ngono kok. Ya wis toh, tak kasih ya wis.
orang mikir, betul? Seperti itu. Supaya kita memiliki hati yang memberi, memiliki hati yang memperhatikan pada orang lain. Jangan sampai kita memikirkan tentang balasan. Ya, ini merupakan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita memberi dengan ketulusan hati tanpa meminta balasan apapun. Amin. Saya percaya kok Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa karena hati kita memberi, hati kita baik kepada mereka. Amin. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga kita lihat yang selanjutnya ya. Perhatikan pertanyaan Tuhan Yesus pada kita. Yuk kita perhatikan. Apakah jasamu dikatakan? Ayat 32. Ayat 32 ya. Kita perhatikan baik-baik. Ayat di sini dikatakan seperti ini. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu hal yang biasa kata Tuhan. Itu hal yang biasa. Karena mereka mengasihi, aku mengasihi. Itu hal yang biasa. Tetapi jika dia tidak mengasihi aku, tapi kita mengasihi dia, itu hal yang luar biasa kata Tuhan. Amin. Maka Tuhan katakan, jika engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Dikatakan, itu hal yang biasa. Tetapi jika kita mengasihi pada orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, Tuhan mengatakan, engkau punya jasa. Amin. Punya jasa. Karena engkau telah melakukan firman Tuhan. Dan inilah kasih yang diajarkan Tuhan, yaitu kasih agape, kasih agapau dikatakan. Dan itulah kasihnya Allah. Itu kasih yang tingkat levelnya paling tinggi, yang kita harus lakukan di dalam hidup kita sebagai umat manusia. Amin. Nah, itu kita lihat. Kemudian ayat selanjutnya kita lihat. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tuhan juga memberikan pertanyaan lagi pada kita. Jika engkau berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kita, apakah jasa kita? Itu hal yang biasa. Amin. Saya berbuat baik pada Wawan karena Wawan sudah berbuat baik pada saya. Hal yang biasa, betul Wan? Hal yang biasa. Tapi jika Wawan tidak berbuat baik pada saya berbuat baik pada dia, saya punya jasa di hadapan Tuhan. Amin. Saya punya jasa di hadapan Tuhan. Ini hal yang sulit, tapi ini harus dilakukan sebagai anak-anaknya. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya dikatakan seperti ini, ayat yang 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan pada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Saya belajar akan hal ini. Kalau engkau meminjamkan sesuatu pada orang lain, janganlah engkau berpikir untuk dikembalikan. Kembalikan syukur, orang dikembalikan ya syukur, aku tetap berbahagia. Amin. Itu sulit. Tapi ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita bisa mengasihi seseorang dengan hal-hal yang lebih baik, supaya kita bisa mengasihi sesuai dengan standar kasihnya Tuhan, yaitu kasih agapo. Haleluya. Tetapi kalau berkali-kali dia pinjam nggak kembali, ya jangan dipinjemin lagi. Kita mengajarkan hal yang tidak baik. Amin. Kita bisa menilai orang itu baik atau enggak. Tujuannya itu meminjam itu baik atau enggak.
kita harus teliti juga. Seperti yang saya katakan, jangan meminjamkan sesuatu di luar kemampuannya dia. Amin. Karena itu akan mengajarkan hal yang tidak baik. Kita meminjamkan sesuatu, kita bisa menilai dia bisa mengembalikan enggak. Kalau kita nilai dia bisa mengembalikan, pinjamkan itu. Tapi kalau dia tidak mengembalikan juga, itu urusannya dengan Tuhan. Kita tetap berbahagia. Amin. Kita tetap berbahagia. Haleluya. Kemudian kesimpulannya. Kita lihat kesimpulannya. Kasihilah musuhmu, ini yang kesimpulan pertama. Kemudian kita berbuat baik, kemudian meminjamkan tanpa mengharap balasan. Apa berkat yang kita terima, Bapak Ibu? Ayat 35 dikatakan dengan jelas oleh firman Tuhan, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Ini upah yang Tuhan berikan pada kita, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau kita menjadi anak-anak Allah maha tinggi, difasilitasi enggak oleh Tuhan? Difasilitasi enggak? Difasilitasi. Karena Tuhan tuh memberikan sesuatu tuh menilai hati kita, Bapak Ibu. Menilai hati kita bisa mengelola berkat Tuhan atau enggak. Kita bisa bertanggung jawab dengan berkat Tuhan atau enggak. Kok hatimu baik, hatimu tulus. Tuhan pun juga tulus kok memberikan pada kita. Karena upah kita itu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Tuhan kok. Amin. Kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Tuhan. Jadi jangan khawatir akan hidupmu. Maka Tuhan mengatakan, jangan khawatir, burung di udara aja dipelihara kok. Apalagi engkau dan saya sebagai anak-anaknya yang mengasihi dia. Kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir dikatakan, ayo, yang terakhir, lanjut. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan Yesus